Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, berikut kami sampaikan tutorial bagaimana cara mengubah soal Microsoft Word ini menjadi soal exam view yang bisa diupload di aplikasi model. Oke, caranya seperti ini. Yang pertama kita buka dulu soalnya yang ada di Word. Di sini saya kasihkan nanti yang pertama adalah soal C2 TKJ, kemudian soal matematika yang ada equation-nya, kemudian yang ketiga adalah soal agama yang ada tulisan Arabnya. Bagaimana kita memasukkan ketiga mapel tersebut ke dalam atau mengimport ke dalam exam view. Oke. Yang pertama kita bahas dulu soal C2 TKJ. Di sini saya berikan tiga contoh soal. Yang pertama ada gambarnya, kemudian yang kedua ada gambarnya, dan yang ketiga tanpa gambar dengan posisi seperti ini. Oke. Untuk mengimport soal ke dalam exam view yang harus diperhatikan adalah yang pertama ini. Adalah judul soal dulu. Ini wajib ada. Judulnya bisa bebas sesuai yang panjenengan inginkan. Oke, judul. Yang kedua adalah tipe soal adalah multiple choice. Ini harus diisi. Multiple choice, jangan sampai keliru tulisannya. Multiple choice. Jadi yang pertama adalah judul. Ini yang perlu diperhatikan. Ini yang saya blok. Judul. Kemudian yang kedua adalah multiple choice. Tipe soalnya. Oke. Ini dua aturan yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya, mohon maaf, yang ketiga ya. Yang pertama adalah judul soal, yang kedua adalah tipe soal. Yang kedua terkait dengan soal wajib diisi dengan numbering. Wajib diisi dengan numbering. Jadi numbering ini diambilkan dari sini Bapak Ibu. Tidak boleh ditulis satu, membuat numbering sendiri. Oke, soal wajib diisi dengan numbering. Oke, nanti jangan pilih yang ada di numbering atau klik kanan numbering. Oke. Kemudian soal gambar ini formatnya adalah inline tag atau kalau di dalam Office 2016 adalah di sini sejajar dengan tag. Wajib semuanya gambar harus posisi seperti itu. Oke. Jadi gambar adalah sejajar dengan tag atau inline tag. Bahasa Inggrisnya kalau tidak ada inline tag berarti sejajar dengan tag. Nanti dicari saja. Oke, aturan yang keempat, oke. Atau yang pertama judul, yang kedua tipe, yang kedua adalah soal. Kemudian yang keempat adalah gambar dalam soal. Oke, berikutnya adalah yang kelima, pilihan ganda. Pilihan ganda juga wajib menggunakan numbering. Tidak boleh diketik A sendiri seperti A, kemudian jawabannya apa, B jawabannya apa. Adalah kita harus menggunakan numbering. Oke. Kita harus menggunakan numbering. Numbering di mana? Ya, ini seperti numbering. Berarti kalau kita klik di sini berarti numberingnya aktif. Kalau tidak, cirinya kalau kita klik di sini misalkan di pilihan ganda di sini tidak aktif, otomatis berarti soalnya tidak menggunakan numbering. Tidak menggunakan numbering. Oke. Yang kelima, oke. Yang keenam, wajib diisi dengan tulisan answer. Jadi jawabannya setiap soal wajib diisi dengan answer. Jadi jawabannya ditulis di bawah. Oke, ini. Jawabannya wajib ditulis di bawah seperti ini. Oke. Kemudian untuk ini wajib ANS, untuk C besar, C kecil yang menyesuaikan. Kalau di sini pilihan gandanya A besar, berarti di sini juga menggunakan huruf besar. Kalau di sini kecil berarti menggunakan kecil. Kemudian tulisannya untuk jawaban answer nih, ANS, ini tidak ada kata spasi setelah untuk tanda titik duanya. Jadi answer terus kemudian titik dua, baru boleh spasi. Atau tanpa spasi juga boleh. Seperti ini juga boleh. Oke, ini juga boleh. Tapi kalau seperti ini, kita kasih ini nggak bisa. Ini nanti tidak akan terbaca oleh exam view. Oke. Jadi answer titik dua baru spasi C atau answer titik dua C
Itu aja nggak apa-apa. Atau jawabannya apa. Oke, ini nanti jawabannya kan menyesuaikan dengan soalnya. Oke. Kemudian soal yang kedua juga sama. Ini menggunakan tulisan dulu, kemudian baru menggunakan gambar. Oke. Oke. Oke, sudah. Jadi, oke, saya sampaikan lagi aturannya. Yang pertama wajib ada judul soal. Oke. Yang kedua wajib ada tipe soal. Tipe soal adalah multiple choice. Dan yang ketiga, soal wajib menggunakan numbering. Oke, soal wajib menggunakan numbering. Ini. Kemudian yang keempat, gambar ini menggunakan format inline tag atau sejajar tag. Ini. Ya, inline tag yang paling atas sendiri atau sejajar dengan tag. Kemudian yang berikutnya, pilihan jawaban ini menggunakan numbering. Pilihan jawaban menggunakan numbering. Kemudian yang terakhir, wajib ada jawabannya dengan menggunakan tulisan ANS.2. Kemudian jawabannya apa? Ini aturan yang wajib kita ikuti supaya soal yang kita buat nanti bisa diimport ke dalam exam view. Yang terakhir, untuk save as-nya, file save as-nya, ini menggunakan RTF, Rich Text Format. Ini, Rich Text Format. Okay. Bukan dokumen Word biasa, tapi Rich Text Format. Menggunakan RTF. Okay. Rich Text Format. Oke. Oke, kemudian simpan kalau sudah. Ya, sudah simpan ya. Oke. Berarti di sisi soal di Word sudah kita selesaikan. Nanti akan saya contohkan di soal matematika dan soal agama. Oke, sekarang kita buktikan dulu soal C2 TKJ, kita import ke dalam exam view. Oke. Kita buka. Exam view yang dipakai adalah exam view import utility. Kalau kita biasanya mengetik soal di exam view langsung itu kan menggunakan software exam view. Coba saya buka dulu exam view-nya. Generator. Oke, exam view generator. Oke, saya buka di sini aja. Yang sudah terbuka ya, exam view generator. Exam view test generator. Ini yang kita pakai untuk membuat soal. Tapi kalau kita mau mengimport soal itu menggunakan exam view import utility. Exam view import utility. Ini yang kita pakai nanti. Oke, kita buka dulu aplikasinya atau softwarenya exam view utility. Kita pastikan kita close dulu soalnya. Oke, kita close dulu. Kemudian kita klik next. Oke, klik next. Setelah itu kita menuju ke folder tempat menyimpan file yang tadi kita buat. Menuju ke tempat file Word soal ya, maksudnya Word soal yang kita buat. Oke, kita klik. Tadi kan kita simpan di penyusunan soal. Oke, penyusunan soal kita buka foldernya. Penyusunan soal. Oke, dan kita select. Nanti di sini akan tampil semua soal yang ada di folder tersebut. Kita tinggal pilih aja. Yang kita buat adalah soal TKJJ2 nih. Judulnya ini. Dan kita select. Oke. Soal sudah masuk di sini. Soal masuk di tempat penyimpanan yang akan kita buat nanti di mana. Oke. Sekarang kita tentukan tempat penyimpanannya. Nanti setelah jadi exam view, tipe file exam view atau PNK, kita simpan di mana? Oke, kita kembalikan ke sini lagi. Oke, saya simpan di ini aja ya, di desktop aja ya, biar tidak sama. Oke, saya simpan di desktop. Oke, ini desktop ya. Oke, select. Oke, jadi ini asalnya, kemudian ini penyimpanannya. Oke, di penyusunan soal,
ini tempat penyimpanannya. Oke, jangan lupa diklik dulu select biar soalnya turun ke bawah. Ini di remove. Saya nggak buka agama, yang kita buat adalah soal C2 TKJ. Oke, kalau sudah klik next. Kalau sudah di step 2, abaikan aja seperti ini. Ini oke, diabaikan. Klik next. Ini juga boleh diabaikan. Klik next. Ini boleh dipilih seperti ini, boleh. Atau diabaikan juga boleh. Klik next. Klik finish. Oke. Soal sudah kita import. Oke, reading. Contoh soal oke RTF. Jumlah soal 3. Oke, saving sudah disimpan di soal oke BNK. Total pertanyaan adalah 3. Import completed. Jadi sudah selesai. Oke, sekarang kita buka dulu soalnya. Tadi di desktop, kita buka di sini. Nih, contoh soal BNK. Ini contoh soal filenya BNK. Kita buka aja. Oke. Nah, ini soalnya sudah masuk. Kita tinggal nanti ekspor. Oke, sudah masuk, oke. Sudah masuk di exam view. Oke. Langkah berikutnya kalau tinggal ekspor ya tinggal klik file, kemudian ekspor. Oke. Dan kita pilih Blackboard 7190. Oke, 7190. File name-nya kita kasih nama soal C2. Oke. Save, ini di soal, ini kita kasih di desktop aja. Oke. Soal C2 USP. Oke. Ini kita copy aja. Copy. Ini kasih direktorinya. Kemudian klik OK. Sudah. Jadi soal yang ada di desktop ini yang ini soalnya BNK berupa exam view, yang ini bisa kita import nanti di soal model smekta.web.id atau di soal CBT yang akan digunakan untuk kegiatan USP. Oke. Jadi tadi langkahnya adalah membuat soal di Word dulu, kemudian diimport di exam view, baru diekspor ke Blackboard 71 supaya bisa diupload di soal model. Oke. Ini tadi soal C2. Sekarang saya kasih contoh untuk soal agama. Oke. Soal agama seperti ini biasanya menggunakan tulisan-tulisan Al-Qur'an. Tulisan Al-Qur'an seperti ini. Oke, nanti hasilnya bagaimana? Ini soalnya ada 3 soal yang saya contohkan. Soal agama. Ini sudah lengkap seperti aturannya yang pertama tadi. Ada judul soal, ada tipe soal, kemudian ada soal menggunakan numbering. Nah, diklik aktif nggih, numbering. Ini numberingnya aktif. Kemudian ada tulisan Al-Qur'an. Ini menggunakan Arabic ya. Font Arabic biasanya seperti ini. Nih. Oke. Kalau bisa karena terdiri dari banyak paragraf, biasanya tulisan bahasa Indonesia, tulisan agama itu soalnya kan panjang. Nah, kalau paragraf soalnya ini jangan dikasih spasinya, dikasih jaraknya jangan seperti ini. Jadi rata aja, rata kiri aja, rata kiri. Oke, dengan soal nanti biar hasilnya bagus. Oke, ini coba kita format dulu, letaknya sudah. Oke. Sudah satu. Oke. 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 Kemudian oke, bentar. Kita coba cek dulu. Spasinya sudah satu. Oke.
Yang kedua, soal yang kedua seperti ini. Ini ada surat Al-Hujurat 49. Oke. Innamal mu'minu ikhwatun faslihu baina akhwaikum wa taqwa la'alakum turhamun. Di sini ada surat, kemudian di soalnya adalah contoh perilaku. Di sini ada 5 jawaban, kemudian jawabannya B sudah terpenuhi sesuai dengan syarat yang saya sampaikan di awal tadi. Oke. Kemudian yang terakhir adalah soal dengan menggunakan tabel. Apakah tabel seperti ini nanti bisa masuk dalam exam view? Oke. Sekarang kita simpan dulu. Kita simpan file save as, jangan lupa menggunakan read text format. Kemudian simpan. Dari soal ini nanti akan menjadi JPEG. Ya, akan menjadi JPEG. Tulisan-tulisan Arab seperti ini nanti akan menjadi JPEG di exam view. Kalau mau merubahnya, berarti panjenengan harus merubahnya di Word-nya, kemudian di import ulang. Oke, kemudian diimport ulang menjadi soal exam view lagi. Oke, kalau sudah di exam view tidak bisa dirubah kecuali tulisan yang Latinnya. Kalau Arabnya sudah menjadi JPEG. Oke. Sekarang kita close dulu supaya bisa masuk. Kita buka exam view import utility. Oke, kita buka. Kita akan import soal agama. Apakah Arabnya nanti bisa masuk? Oke, kita klik next. Kemudian kita buka, klik penyusunan soal, folder penyusunan soal. Oke, kita select. Di sini ada 3 soal, agama, C2, sama matematika. Oke, select. Di sini kita buat desktop aja. Desktop, select. Kemudian klik next. Kenapa tadi kita milih desktop? Supaya kita bisa melihat secara langsung. Kita jarinya lebih mudah gitu aja. Panjenengan boleh letakkan di folder manapun, di drive manapun. Oke. Klik next. Kemudian klik next. Kemudian di sini boleh pilih multiple choice. Kemudian klik next, klik finish. Nah, reading contoh kalau sudah seperti ini, berarti artinya soal sudah berhasil kita import ke dalam soal exam view. Oke. Nah, seperti ini. Ini sukses, completed. Oke, kita lihat apakah soal agama tadi, soal Al-Quran, soal yang ada tulisan Arabnya, ada surat-surat Al-Qurannya, ada ayat-ayat Al-Qurannya bisa masuk ke dalam exam view. Oke, kita buka. Oke, kita tunggu. Ini sudah jadi seperti ini. Jadi gampang toh? Ya, ini tabelnya juga masuk. Oke. Jadi kalau panjenengan kesulitan membuat di exam view, jenengan punya tulisan bisanya di Word pakai cara seperti ini. Arabnya juga masuk, soalnya sudah sesuai dengan yang panjenengan inginkan. Oke, soal agama sudah. Sekarang kita close untuk agama. Sekarang satu lagi saya kasih contoh untuk soal matematika. Kita buka dulu matematika. Oke, kita buka dulu matematika. Oke. Di sini seperti ini. Ini ada 4 soal. Saya buka 4 soal untuk matematika. Ini 4 soal. 4 soal, oke. Ini menggunakan equation. Ada 3 soal menggunakan equation. Oke. Syaratnya sudah kita penuhi semuanya. Seperti yang saya sampaikan di awal. Judul soal sudah ada. Ini judul soalnya. Kemudian tipe soal sudah ada, multiple choice. Kemudian soalnya menggunakan numbering sudah aktif numberingnya. Jawabannya menggunakan numbering juga sudah menggunakan numbering aktif. Oke. Kemudian menggunakan jawaban. Oke, jawabannya ada di bawah. Sudah. Jadi syaratnya sudah terpenuhi semuanya. Sekarang di sini ada equation. Equation adalah ini panjenengan
bisa disisipkan di sini equation. Oke. Nanti panjenengan bisa masukkan equation. Oke. Back. Terus kemudian ini sudah lengkap, oke. Sudah lengkap soal matematika dengan equation, apakah bisa kita masukkan ke dalam exam view. Oke. Exam view. Oke, terus setelah ini panjenengan save dulu. Langkah berikutnya adalah save, kemudian simpan sebagai penyusunan soal ini di foldernya, kemudian klik read text format, sama seperti dua soal sebelumnya, soal agama dan soal C2. Kita tipe filenya adalah menggunakan read text format atau RTF. Oke, kemudian simpan. Oke, udah. Sekarang kita close. Kita close. Oke, sekarang kita akan import ke dalam exam view import utility. Oke. Klik next. Kemudian kita buka dulu folder penyimpanan soal Word-nya di local disk D, penyusunan soal. Contoh penyusunan soal. Kita pilih matematika, select, kemudian di sini kita buka nanti kita simpan di desktop, oke. Oke, desktop, select, dan klik next. Sama seperti yang dua soal sebelumnya adalah cukup klik next aja. Di sini juga cukup klik next saja. Ini boleh dipilih atau diabaikan dan klik next, boleh. Kemudian klik finish. Set. Soal sudah kita import. Untuk langkah selanjutnya, kita buka dulu di desktop. Oke, di desktop matematika. Oke. Kita buka dulu soalnya. Nah, ini soalnya. Oke. Nah, ini sudah bisa kita rubah. Di sini sama seperti yang ada di mana itu di soal agama. Ini sudah menjadi JPEG. Oke. Jadi kalau panjenengan melakukan perubahan soal seperti ini harus di Word dulu, kemudian langkahnya di-import lagi menggunakan import exam view import utility. Ini tidak bisa dirubah kecuali tulisan ini bisa kita rubah. Tapi kalau sudah equation-nya atau Arabnya ini sudah kita tidak bisa merubah. Di sini jawabannya C, kemudian choice-nya 5, kolomnya 1. Oke. Jadi sama seperti kita mengetikkan soal yang ada langsung menggunakan exam view generator. Oke, langkah yang terakhir adalah file, sama seperti yang saya sampaikan di awal di soal C2, yaitu ekspor Blackboard 7190 karena versi model kita yang paling baru. Jadi kita menggunakan Blackboard. Dan kita simpan di mana? Misalkan soal matematika, kita simpan di desktop. Matematika, save. Ini soal matematika, soal MTK itu aja ya. Oke. Ya. Oke, sudah selesai. Jadi kita tinggal store ke pengupload soal atau panjenengan bisa langsung menggunakan semekta.web.id atau barangkali panjenengan punya aplikasi model yang lain, punya pribadi, bisa digunakan. Oke, demikian tutorial singkat pada hari ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.